Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anandaku? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Bertemu lagi dalam video kali ini. Nah, di video kali ini Ibu akan memberikan bahasan yang berbeda dengan kemarin. Apa itu bahasannya? Silahkan disimak videonya. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif. Dan yang kedua, tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui proses peleburan antara sel kelamin jantan yang disebut dengan benang sari dan sel kelamin betina yang disebut dengan putik. Dan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui proses peleburan. Dalam perkembangbiakan vegetatif tidak memerlukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Mari kita bahas perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif melalui proses penyerbukan, yaitu dengan bertemunya benang sari dan putik, kemudian tumbuhan baru akan muncul setelah terjadi proses penyerbukan. Sebelum masuk ke dalam alur proses perkembangbiakan secara generatif, mari kita mengenal bagian-bagian pada bunga. Bunga ini merupakan salah satu bagian pada tanaman yang menyimpan bagian sel kelamin betina dan sel kelamin jantan pada tanaman. Bagian-bagian bunga diantaranya terdiri dari putik yang disebut dengan sel kelamin betina, benang sari yang disebut dengan sel kelamin jantan, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Ini adalah bagian putik, ini adalah bagian benang sari, kemudian yang berwarna pink ini disebut dengan mahkota bunga, kemudian ini adalah bakal atau calon biji, kemudian yang berwarna hijau ini adalah kelopak bunga, ini adalah dasar atau penyangga bunga, dan ini adalah tangkai bunga. Alur perkembangbiakan dengan cara generatif yaitu yang pertama terjadi proses penyerbukan, yaitu bertemunya benang sari dengan putik. Benang sari akan jatuh di atas putik. Kemudian setelah benang sari jatuh di atas putik akan terjadi yang namanya proses pembuahan. Proses pembuahan ini yaitu meleburnya benang sari dan putik. Setelah proses pembuahan terjadi, kemudian tumbuhlah zigot. Zigot akan bertumbuh menjadi embrio, dan embrio akan bertumbuh menjadi bakal tumbuhan baru. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan terdiri dari 4 jenis, di antaranya yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi di dalam satu bunga. Putik dengan benang sari berada pada satu kelopak bunga. Penyerbukan yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah jatuhnya benang sari di atas putik bunga lain, tapi bunga tersebut masih berada dalam satu tanaman. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang yaitu jatuhnya benang sari di atas putik bunga lain. Namun, tanaman tersebut satu jenis, tapi berbeda tanaman. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar
jatuhnya benang sari di atas putik bunga yang berbeda, tanaman yang berbeda dengan jenis yang berbeda. Mari kita masuk ke dalam perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa melalui proses penyerbukan, yang artinya dalam perkembangbiakan tanaman secara vegetatif tidak membutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami terjadi secara alamiah tanpa adanya bantuan manusia. Dan vegetatif buatan adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif dengan menggunakan bantuan manusia. Macam-macam vegetatif alami. Di antaranya adalah umbi batang. Contoh tanamannya adalah talas. Umbi lapis. Contoh tanamannya adalah bawang bombay. Umbi akar. Contoh tanamannya adalah lobak. Rizoma atau akar tinggal. Contoh tanamannya adalah jahe. Geragi atau stolon. Contoh tanamannya terdapat pada stroberi. Spora. Contoh tanamannya terdapat pada jamur. Tunas. Contoh tanamannya terdapat pada tebu. Dan tunas adventif, contoh tanamannya terdapat pada cocor bebek. Selain tanaman-tanaman yang disebutkan, masih ada tanaman-tanaman lain yang berkembang biak dengan cara-cara vegetatif alami. Macam-macam vegetatif buatan, diantaranya adalah mencangkok, merupakan membuat akar baru di bagian batang atau dahan tumbuhan. Merunduk, yaitu dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting pada tanah sehingga memunculkan tanaman baru yang sejenis. Menempel atau okulasi, yaitu dengan cara menempelkan tunas muda di batang atau ranting tanaman induk. Setek, yaitu dengan cara menanam potongan bagian tertentu dari tanaman. Dan menyambung atau enten, yaitu menggabungkan batang bawah dengan batang atas dari tanaman yang sejenis. Nah, itulah pembahasan mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan terjadi melalui dua jenis. Yang pertama dengan cara generatif dan yang kedua dengan cara vegetatif. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.